Halo sahabat gendon dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Gen Air nonton film, pastinya dengan film-film seru untuk kamu tonton. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Mad Max Fury Road yang dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh George Miller. Tidak usah berlama-lama lagi, ambil bantal gulingmu, siapkan chargermu dan selamat menonton. Terlihat di mana dunia sudah hancur, keadaan alam semua berubah secara drastis. Kondisi ini membuat manusia yang bertahan hidup rela saling membunuh demi mendapatkan air. Di siang hari, seorang pria yang bernama Max berusaha kabur dari kejaran pasukan Warboy. Karena kalah jumlah, Max pun berhasil ditangkap. Max dibawa ke dalam markas musuh dengan maksud untuk mengambil darahnya. Saat musuh lengah, Max mencoba untuk kabur dari kejaran pasukan Warboy. Max terus berlari hingga sampai di ujung gua. Dia melihat bukit tempat yang tinggi di mana di atasnya terdapat banyak tanaman yang subur. Karena tidak ada jalan untuk kabur, akhirnya dia kembali ditangkap. Keesokan harinya, di markas Warboy yang bernama Citadel, terlihat seorang komandan perang Warboy yang bernama Furiosa masuk ke dalam truk untuk mengambil suplai minyak dan senjata di markas koloni mereka. Sang pemimpin Citadel yang bernama Imur Tanjo kemudian muncul dan mempersiapkan pasukan Warboys untuk menemani Furiosa untuk menjalankan misi. Imur Tanjo menjanjikan akan memasukkan mereka ke dalam surga jika ikut berperang bersamanya. Karena hal ini, ribuan rakyat antusias mengikuti perintah Imur Tanjo. Beberapa saat setelah itu, rombongan Furiosa mulai berjalan menelusuri jalan yang tandus menuju ke Gaston untuk mengambil bahan bakar. Sementara itu, di dalam Citadel, Max diambil darahnya untuk mengobati para Warboy yang sakit di jalanan. Di sisi lain, bukannya berjalan lurus menuju Gaston, Furiosa tiba-tiba membelokkan truknya. Warboy yang merasa bingung saat mengawalnya bertanya kenapa Furiosa membelokkan kendaraan. Furiosa mengatakan kalau dia akan menjalankan misi rahasia yang lebih penting. Karena percaya, Warboys ini pun mengikuti perintah Furiosa. Di dalam Citadel saat Imur Tanjo sedang memeriksa air SGM murni yang diperoleh dari balon-balon wanitanya, dia diberitahu oleh salah satu anaknya kalau Furiosa berjalan tidak sesuai perintah. Imur Tanjo kemudian berlari menuju ruangan tempat istri-istrinya berada. Benar saja, semua istri Imur Tanjo kabur bersama Furiosa karena tidak ingin dijadikan bahan pengincaran untuk berkembang biak. Imur Tanjo yang marah memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Furiosa. Nook yang terkejut saat mendengar suara gendang perang juga antusias berlari untuk ikut berperang karena sebelumnya Imur Tanjo menjanjikan surga bagi Warboy yang tewas dalam peperangan. Dengan kondisi yang sedang sakit dan membutuhkan darah, Nook terus memaksa dan berniat membawa Max sebagai pendonor darahnya untuk dibawa ke medan pertempuran. Akhirnya, rombongan Warboy ini pun pergi mengejar Furiosa yang berkhianat. Rombongan itu dipimpin langsung oleh Imur Tanjo. Terlihat Nook mengendarai mobilnya dengan membawa Max yang diikat di depan mobil sebagai pendonor darahnya. Furiosa yang kabur melihat flare gun ditembakkan di langit. Hal itu menandakan pasukan Citadel memanggil bala bantuan. Pasukan Warboy yang bersama Furiosa merasa bingung melihat hal itu. Furiosa yang tidak peduli dengan hal itu terus menjalankan kendaraannya pergi menjauh dari pasukan Imur Tanjo yang mengejarnya. Di tengah perjalanan, rombongan Furiosa dikepung oleh kelompok Bazar, pasukan gurun yang berniat ingin menjatuh mereka. Di saat yang bersamaan, pasukan Imur Tanjo pun berhasil mendekati rombongan Furiosa. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara pasukan Imur Tanjo dan kelompok Furiosa serta pasukan Bazar yang ada di sana. Saat para Warboy sibuk bertempur melawan satu sama lain, ternyata di hadapan mereka terdapat badai pasir yang sangat besar. Namun, Furiosa tetap menjalankan truknya masuk ke dalam badai pasir itu dan diikuti rombongan pasukan Imur Tanjo yang ada di belakangnya. Max yang masih terikat rantai selang darah juga ikut masuk bersama Nook ke dalam badai petir yang mengerikan. Di dalam badai pasir, Nook kembali mengejar Furiosa bersama pasukan lain. Untuk menghentikan laju kendaraan Furiosa, di sana Max melihat Nook melepas selang-selang bensin. Ternyata Nook berniat bunuh diri dengan cara meledakkan mobilnya. Max yang berhasil mencegah Nook untuk bunuh diri tanpa sengaja menabrak truk Furiosa dan terbantal keluar. Keesokan harinya, Max kembali sadar dalam tumpukan pasir. Dia masih hidup tetapi lehernya masih terikat rantai pada tangan Nook. Dari kejauhan, Max melihat truk milik Furiosa yang berhenti. Dia pun mendekati truk itu dengan membawa Nook bersamanya. Max melihat beberapa wanita sedang membersihkan diri. Mereka adalah istri-istri Imur Tanjo yang kabur. Max kemudian menyuruh salah satu wanita untuk memberinya air dan meminta wanita yang lain membawakan pemotong besi kepadanya. Saat Max lengah, Furiosa berusaha menyerang Max. Namun, Max yang lebih lincah berhasil mengalahkan Furiosa kemudian merebut truknya dan pergi meninggalkan mereka. Saat truk itu dibawa oleh Max, tiba-tiba truk itu berhenti begitu saja. Tentu hal ini membuat Max merasa kebingungan. Furiosa kemudian datang memberitahu kalau truk itu memiliki kunci khusus yang diketahui olehnya. Karena hal ini, Max pun terpaksa menyuruh Furiosa dan para wanita untuk naik ke dalam truk. Tak disangka, Nook yang kembali tersadar ikut naik ke bagian belakang truk. Furiosa kemudian menjalankan truknya untuk menuju lembah bebatu.
Setelah beberapa saat, tiba-tiba truk mereka mengalami gangguan. Max selalu bergegas ke sisi belakang untuk memperbaikinya. Saat Furiosa sedang mengendarai truk itu, ternyata muncul Noob yang menyerang Furiosa dari belakang. Hingga akhirnya mereka melempar Noob keluar dari truk itu dan melanjutkan perjalanan. Ketika sudah berada di tengah lembah pegunungan, Furiosa menyuruh yang lain untuk bersembunyi. Sebelumnya, Furiosa telah melakukan kesepakatan dengan para kelompok begal untuk membantunya melewati perbukitan. Ia berjanji akan memberi mereka cadangan minyak yang ada di belakang. Furiosa memberitahu kunci rahasia truk pada Meg dengan harapan jika terjadi sesuatu, Meg harus membawa wanita itu kabur dari tempat itu. Setelah itu, Furiosa pun turun memanggil para begal. Di saat akan melepas tangki bensin, Furiosa melihat pasukan Immortan Joe sudah ada di belakang. Dia pun memerintahkan Meg untuk menjalankan truk. Alhasil, karena dirasa ingkar janji, pasukan begal kemudian menghancurkan bebatuan dan menutup jalan di balik perbukitan itu dan kembali mengejar Furiosa. Pasukan Immortan Joe berusaha melewati tumpukan bebatuan itu dan melaju mengejar Furiosa melewati jalan perbukitan. Saat pasukan Immortan Joe mendekati truk yang dikendarai Furiosa, Immortan Joe mencoba menembak Furiosa, namun Immortan Joe dihalangi oleh salah satu istrinya. Nux kemudian menemui Immortan Joe mengatakan bahwa dia berniat melompat ke dalam truk untuk mengalahkan Furiosa. Sesampainya di atas truk, rantai di lengannya tersangkut dan misi itu pun langsung gagal. Seketika Immortan Joe pun kembali melaju dan menyerang Furiosa dan membuatnya menabrak bebatuan yang membuat salah satu wanita terjatuh dari atas truk. Melihat salah satu istrinya tewas, Immortan Joe memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Furiosa. Saat mencoba kabur dari kejaran pasukan Immortan Joe, Furiosa terpaksa menghentikan kendaraannya karena mesinnya yang terlalu panas. Furiosa berencana menuju sebuah tempat yang bernama Green Place, di mana di sana masih terdapat air dan tanaman yang tumbuh subur. Furiosa menyuruh salah satu wanita untuk memeriksa bagian belakang truk. Saat sedang memeriksa bagian belakang truk, wanita itu melihat Noob yang sedang menangis ketakutan. Wanita itu kemudian menjelaskan kepada Noob dia tidak akan bisa masuk surga karena apa yang dikatakan Immortan Joe padanya adalah sebuah kebohongan. Malam harinya, Furiosa melewati tanah berlumpur dan membuat truk mereka terjebak. Sadar mereka dalam kejaran pasukan Immortan Joe, mereka memasang jebakan dan melawan pasukan Immortan Joe sambil berusaha mengeluarkan truk yang terjebak di lumpur tersebut. Siang harinya, Furiosa berniat menuju Green Place. Sesaat setelah berada di tempat itu, Furiosa bertemu dengan para wanita yang terlihat sudah tua. Wanita itu memeluk Furiosa dan mengenali Furiosa yang dulu diculik penjahat saat masih kecil. Furiosa kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya untuk tinggal di Green Place. Wanita tua itu memberitahu Furiosa bahwa Green Place telah musnah. Malam harinya, saat sedang istirahat, Furiosa berkata kepada Meg kalau dia berniat ingin menyeberangi lautan garam yang ada di depan mereka. Namun, Max menolak. Dia memberitahu Furiosa kalau perjalanan akan sia-sia. Satu-satunya harapan mereka adalah kembali ke Citadel, karena Citadel memiliki stok air yang melimpah. Max kemudian mengajak yang lain merebut Citadel dari tangan Immortan Joe. Singkat cerita, saat pasukan Immortan Joe sedang beristirahat, ia melihat rombongan Furiosa bergerak kembali menuju Citadel. Mereka pun kembali mengejar rombongan Furiosa. Setelah Meg dan yang lain berhasil menghabisi Immortan Joe dan pasukannya, mereka kemudian menuju ke Citadel. Sesampainya di sana, Meg menunjukkan mayat Immortan Joe yang telah tewas. Karena pemimpin mereka yang telah tewas, pasukan ini tidak ada pilihan dan akhirnya menuruti perintah Furiosa karena sebelumnya dia adalah seorang jenderal di Citadel.